Baik, perkenalkan nama saya Martin Panjaitan dengan NIM 24060118120019. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana koneksi PHP dan MySQL. Di sini kita akan melakukan bagaimana koneksi dari basis data MySQL ya. Baik, saya akan menjelaskan source code-nya terlebih dahulu. Di sini pada file db_login.php di sini pada db_host adalah localhost. Di sini karena kita menggunakan XAMPP. Di sini localhostnya karena kita menggunakan XAMPP ya. Kemudian pada db_database-nya adalah file SQL kita yang udah kita buat di PHP MyAdmin. Di sini database-nya bernama Bookworama. Kemudian untuk db_username-nya adalah dari XAMPP-nya yaitu root. Kemudian untuk db_password-nya di sini kosong karena belum pernah saya ubah sama sekali, jadi saya kosongkan. Kemudian pada db di sini itu adalah untuk mengkoneksikan ke database-nya. Contohnya jika di sini kita mengubah db_database-nya, misalnya Bookworama 123, kemudian kita save, kemudian kita login di sini. Nah, di sini terdapat pesan tidak koneksi ke database. Begitu juga yang lainnya jika kita ubah. Dan ketika kita mengaitkannya dengan benar, maka akan tampilannya seperti ini. Kemudian function di sini berfungsi untuk validasi masukannya. Lanjut ke file login.php-nya. Di sini header-nya kita kaitkan dengan Bootstrap. Kemudian pada bagian PHP-nya di sini ada session start. Ini adalah untuk inisialisasi sessionnya, dan require once-nya dikaitkan dengan file db_login.php. Kemudian conditional if di sini ada if set untuk mencek apakah user sudah submit form. Kemudian di sini ada cek validasi email. Misalnya kita login dulu. Baik, misalnya kita login dulu. Di sini ketika kita di sini tidak memasukkan email, maka ada tulisan di sini, kita masukkan passwordnya dulu. Maka ketika kita tidak memasukkan emailnya di sini, maka ada tulisan email is required. Itu adalah maksud dari code-nya ini. Kemudian code invalid email format di sini adalah maksudnya ketika kita memasukkan emailnya tidak sesuai formatnya. Format email itu biasanya ada @gmail.com-nya begitu, dan kita masukkan passwordnya, maka di sini ada muncul pesan invalid email formatnya. Kemudian untuk passwordnya juga demikian, sama juga ketika kita di sini tidak memasukkan passwordnya dan memasukkan emailnya dengan format yang benar, misalnya @yahoo.com ya, maka ada tulisan password is required seperti itu. Kemudian di sini ada cek validasi. Nah, di sini jika format yang dimasukkan untuk memasukkan email dan password sudah benar, tetapi tidak sesuai dengan email dan password yang ada di database. Nah, email dan password untuk admin itu adalah seperti ini yang sudah saya bikin di database. Tetapi jika kita memasukkan email dan passwordnya sesuai format tetapi tidak sesuai dengan database, misalnya seperti ini, maka ketika kita login, maka akan muncul pesan combination of username and password are not correct. Seperti ini. Ini adalah pesan errornya. Dan ketika kita login menggunakan
email dan password dari database yang benar, misalnya seperti ini admin@admin.com, passwordnya admin123, admin@admin.com, passwordnya admin123, maka kita akan masuk dan akan disuguhi dengan tampilan view_customer. Kemudian lanjut ke sini, ini adalah tampilan untuk tampilan laman loginnya. Baik, lanjut ke logout. Ini adalah fungsi untuk logout. Di sini terdapat session start untuk inisialisasi sessionnya. Di sini terdapat kondisi jika kita mengklik tombol logout.php-nya, maka inisialisasi sessionnya akan diberhentikan dan kembali ke menu login.php. Baik, kita coba. Di sini tadi kita login. Kita coba. Di sini kita logout. Nah, ketika kita logout, maka akan kembali ke laman login. Kemudian lanjut ke file admin.php-nya. Di sini terdapat inisialisasi session. Pada session startnya ini terdapat inisialisasi sessionnya. Kemudian di sini terdapat jika kita belum login sebagai admin, maka akan ditujukan ke laman login. Nah, jika kita sudah login, baik, kita coba praktikkan saja. Kita login sebagai admin 123. Kita login, kemudian kita buka file admin. Nah, di sini terdapat tampilan you are welcome, you are logged in as admin@admin.com. Ini adalah fungsinya. Welcome, you are logged ketika kita login. Kemudian jika kita di sini logout, maka ini adalah fungsi logout yang tadi, logout.php. Kita logout, maka akan tampil ke laman login formnya. Kemudian lanjut ke file add_customer. Di sini terdapat session startnya juga untuk inisialisasi sessionnya. Sama juga seperti admin.php tadi, jika kita belum login sebagai admin, maka laman yang dituju adalah laman login form. Kemudian di sini terdapat mencek apakah user belum menekan tombol submit. Kemudian di sini terdapat validasi untuk memasukkan nama, alamat, dan kota. Kemudian jika data sudah di-add, maka masukkan ke query basis datanya. Kemudian di sini null itu adalah pada SQL terdapat indeks nomornya atau yang biasa kita sebut di basis data yaitu primary key-nya, maka di sini kita null. Kemudian di sini jika sudah di-add, maka lanjut ke laman view_customer. Baik, kita coba menambahkannya. Kita login dulu sebagai admin. Kemudian kita ke ini ke laman add customer data. Ke laman add customer data. Kemudian kita tambahkan, misalnya namanya adalah Miranda, alamat Semarang, kota Airport West. Maka ketika kita menambah datanya, maka akan menuju langsung ke laman view_customer dan datanya sudah tertambah yaitu di sini Miranda Semarang Airport West. Kemudian lanjut ke file view_customer.php-nya. Di sini terdapat bagian head seperti biasa. Kita memasukkan apa saja yang dibutuhkan. Lalu pada body di sini terdapat card biar tampilannya seperti bentuk table pada umumnya. Kemudian di sini terdapat href add_customer.php
untuk kondisi apabila kita ingin menambahkan customer, maka jika kita klik akan ditampilkan menuju laman add customer data. Kemudian di sini terdapat href logout.php. Ketika kita klik tombolnya, maka kita keluar sebagai admin. Dan untuk mengunjungi laman view_customer itu lagi, kita perlu login lagi. Kemudian terdapat pembuatan tabel dari nomor, name, address, city, dan action. Nah, pada PHP di sini terdapat session startnya untuk inisialisasinya, kemudian terdapat laman login jika kita belum login sebagai admin ketika kita mengklik laman view_customer-nya, kemudian terdapat tampilan error, jika database-nya tidak sesuai. Kemudian di sini adalah looping. Di sini looping untuk membuat tombol edit dan delete. Kemudian di sini edit, ketika kita mengkliknya maka akan menuju laman edit customer, dan delete. Di sini ketika kita mengkliknya maka data customernya akan terhapus. Baik, kita coba. Di sini kita coba mengedit customer dari yang namanya Sarah. Kita ubah addressnya di sini menjadi Jakarta dan city-nya yaitu Box Hill. Kemudian kita submit, maka di sini data Sarah dengan address yang tadi sebelumnya adalah Huta Baginda maka menjadi Jakarta. Begitu juga Box Hill-nya. Kemudian begitu juga city-nya. Kemudian di sini jika kita mengklik delete, misalnya kita menghapus data ini yang nomor 4 bernama Niko, kita hapus, maka data customernya terhapus. Gitulah. Kemudian lanjut ke file view_customer 2. Di sini sama seperti file view_customer, cuman bedanya di sini adalah pada view_customer 2 tidak terdapat tombol logout. Kita coba saja. Kita buka file view_customer 2-nya. Nah, di sini tidak terdapat tombol logout. Sedangkan tadi pada view_customer terdapat tombol logout. Maka kita keluar sebagai admin, dan untuk membuka view customernya kita perlu login lagi. admin@outlook.com ini 123. Nah, kemudian lanjut ke edit_customer ya, tadi sudah saya praktikkan. Di sini terdapat, saya akan jelaskan kodingannya. Di sini terdapat session start untuk inisialisasi sessionnya. Kemudian terdapat laman login jika kita mengklik edit customer jika belum login sebagai admin. Lanjut, di sini jika database-nya tidak sesuai, maka ada tampilan could not require the database. Kemudian di sini terdapat validasi jika kita ingin mengubah datanya. Kemudian jika selesai, maka akan di-update ke database dan akan ditampilkan ke laman view_customer dan menunjukkan data yang sudah ditambah. Kemudian mana ya? Di sini kita misalnya edit. Nah, untuk tampilannya ini sama, ini adalah tampilan edit customer datanya, mirip dengan add customer data ya di sini. Ya, tadi sudah praktikkan untuk mengeditnya. Kemudian lanjut ke laman delete-nya. Ini adalah fungsi untuk menghapus data customer. Tadi sudah saya praktikkan di sini. Di sini terdapat query jika kita menghapus data customernya. Kemudian terdapat kondisi jika database-nya tidak sesuai, maka could not query the database. Jika sesuai, maka data customer yang kita hapus akan terhapus. Kemudian lanjut ke file view_books-nya. Di sini adalah
laman untuk user. Jadi maksudnya kita tidak perlu login sebagai admin untuk membukanya. Maksudnya user itu adalah pengunjung. Seperti biasa, pada head adalah yang dibutuhkan apa saja. Kemudian pada body di sini terdapat pembuatan table. Kemudian pembuatan table ini adalah pembuatan untuk table ISBN, author, title, price, dan action. Kemudian di sini pada bagian PHP-nya terdapat pengambilan database dari MySQL-nya di sini. Kemudian dari PHP MyAdmin, maaf. Kemudian terdapat kondisi jika database-nya error. Jika database-nya tidak sesuai maka error atau could not query database. Kemudian jika sesuai maka ditampilkan database bukunya dari basis data PHP MyAdmin-nya yang sudah kita buat. Kemudian terdapat di sini kemudian terdapat tombol add to cart untuk menambah ke daftar belanja. Nanti ketika kita mengklik add to cart-nya, kita akan ditujukan ke laman show cart. Kita coba view_books. Nah, ini adalah tampilan buku-buku yang dijual. Kita misalkan di sini kita klik di sini add to cart. Nah, maka kita ditujukan ke laman show_cart.php. Baik, saya jelaskan dulu, kemudian saya lanjut ya. Saya jelaskan dulu file show_cart-nya di sini. Di sini terdapat session start seperti biasa. Kemudian di sini terdapat inisialisasi jika kartnya belum ditambahkan dan inisialisasi jika kartnya sudah ditambahkan. Kemudian di sini menampilkan isi shopping cartnya atau tampilannya seperti ini. Isi shopping cartnya tampilannya. Kemudian di sini ada inisialisasi total item di shopping cart dan total harganya di shopping cart. Ini adalah total item dan ini adalah total harganya, inisialisasinya. Seperti ini adalah code-nya. Kemudian terdapat tombol continue shopping di sini ya. Itu untuk menambah barang yang diinginkan, yaitu menuju ke laman viewbooks lagi. Dan tombol empty cart-nya untuk menghapus semua daftar shopping cart itu. Untuk menghapus semua daftar shopping cart itu merupakan fungsi delete cart, nanti saya jelaskan. Baik, kita coba praktikkan di sini continue shopping. Kita coba, kita misalkan tambahkan nih author yang Freddy, tambahkan, maka total itemsnya adalah 2. Kemudian di sini total price-nya adalah 150.000. Di sini buku yang pertama 100.000, di sini 50.000. Baik, kita coba kondisi jika kita ingin membeli 2 buku yang sama. Nah, di sini dengan buku yang sama dengan author Martin, quality-nya adalah 2, kemudian price-nya adalah 20.000, sehingga totalnya adalah 200.000, maaf. Kemudian di sini total price-nya adalah 250.000. Baik, kita coba empty cart-nya. Kita klik empty cart, maka di sini tampilannya kosong dan there is no item in shopping cart. Kemudian continue. Oke. Seperti itu tadi yang saya jelaskan. Ini saya lanjut ke file delete cart-nya. Tadi sudah saya praktikkan, itu adalah empty cart, itu adalah fungsi dari file delete cart. Di sini adalah fungsinya seperti ini. Baik, kira-kira seperti itulah penjelasan dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.